Cukai ilegal menjadi salah satu masalah besar yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Cukai ilegal yang diproduksi dan dijual tanpa memenuhi kewajiban perpajakan atau cukai yang sah bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Produk cukai ilegal seringkali dijual dengan harga murah dibandingkan cukai legal, sehingga lebih mudah dijangkau oleh kalangan tertentu, terutama di tingkat masyarakat dengan ekonomi rendah. Namun, di balik harga yang murah, cukai ilegal mengandung banyak resiko kesehatan karena tidak diawasi secara ketat oleh badan regulasi, serta dapat menciptakan kerugian besar bagi negara dari sektor pendapatan. Pemirsa JTV Malang, senang sekali saya Aditya Akmal dapat menjumpai Anda dalam program Momenta, di mana pemirsa pada tanggal 18 November 2024, pemerintah Kota Batu tengah menggelar sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu. Dan seperti apa serangkaian acaranya, bersama saya Aditya Akmal dan berikut liputannya untuk Anda. Senin, 18 November 2024, pemerintah Kota Batu menggelar sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu. Dengan ini diharapkan peran masyarakat dapat memberi dampak yang baik dalam pencegahan cukai ilegal di lingkungannya masing-masing. Sosialisasi ini diikuti oleh tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Batu, PKK, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna, Gapoktan di Kecamatan Batu, dan lain sebagainya. Sosialisasi kali ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh tamu undangan yang hadir. Sambutan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur pada Satpol PP Kota Batu, Doni Indrijatmoko, ia menyampaikan bahwa tujuan adanya sosialisasi ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan kepedulian tentang peredaran cukai dan rokok ilegal. Sosialisasi ini dilakukan dengan beragam cara, antara lain menyebarkan informasi tentang cukai ilegal. Lalu definisi cukai ilegal, bagaimana ciri-ciri cukai ilegal dan macam-macam barang cukai ilegal, serta apa itu hukum saat melanggar dan mengedarkan cukai ilegal. Melaksanakan sosialisasi pencegahan peredaran cukai ilegal. Adapun sosialisasi pencegahan peredaran cukai ilegal dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyebarkan informasi terkait gembur rokok ilegal, kemudian menjelaskan pengertian cukai, jenis-jenis barang kena cukai, ciri-ciri rokok ilegal, dan sanksi pidana. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail pada dari narasumber, dari perwakilan dari Bea Cukai Malang, juga dari Kejaksaan Negeri Kota Batu.
Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan Soko Kampung untuk menyusuri kios-kios penjual rokok, yang mana pada minggu ini sudah dilaksanakan oleh tim dari Bidang Tibum. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi tatap muka dan sosialisasi dengan cara mobiling atau keliling. Salah satu yang kita laksanakan pada kegiatan pagi hari ini adalah sosialisasi tatap muka, mana beberapa minggu yang lalu juga sudah dilaksanakan sosialisasi dengan cara mobiling atau keliling ke jalan-jalan raya protokol yang ada di wilayah Kota Batu. Kemudian peserta dari kegiatan ini adalah terdiri dari kelompok masyarakat di masing-masing desa kelurahan di wilayah Kota Batu, antara lain dari PKK, kelompok sadar wisata, Karang Taruna, LPMK, Kapoktan, kelompok informasi masyarakat dan yang lainnya. Mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya juga bisa yang hadir juga bisa memenuhi kuota, karena mungkin ada informasi yang belum tersampaikan ke masing-masing kelompok masyarakat yang ada di Desa Kelurahan, sehingga pada pagi hari ini masih belum bisa hadir secara optimal. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa menit lagi sebagian sudah yang bisa hadir dari masing-masing desa kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Batu. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari di masing-masing wilayah kecamatan untuk tanggal 18 November 2024 oleh wilayah Kecamatan Batu. Itu kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Batu untuk pagi hari ini di Hotel Orchid. Untuk besok tanggal 19 November 2024 kelompok masyarakat wilayah Kecamatan Bumi Haji yang akan diselenggarakan di Hotel Grand City. Dan terakhir nanti tanggal 20 November wilayah Kecamatan Jurejo yang akan dilaksanakan di Hotel Zam-Zam. Oleh sebab itu mungkin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini bisa menginformasikan untuk kegiatan besok, barangkali ada kenalan atau relasi yang di wilayah Kecamatan Bumi Haji mungkin bisa diingatkan kembali, karena untuk surat yang kami sampaikan ke masing-masing desa kelurahan sudah kami kirimkan tanggal 30 November kemarin. Takutnya nanti ada yang lupa atau kurang memperhatikan tanggal surat yang kami kirimkan. Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari di masing-masing kecamatan dengan durasi waktu half day atau setengah hari. Jadi mohon kesabaran Ibu Bapak semua untuk bisa mengikuti hingga akhir. Insya Allah nanti pukul 12, kurang lebih 12, pukul 12 nanti sudah acara sudah selesai. Kemudian untuk narasumber yang kami hadirkan pada setiap kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Bea Cukai Malang, kemudian dari Polres Kota Batu, juga dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu. Sambutan Kasatpol PP Kota Batu Abdul Rais mengungkapkan bahwa ini merupakan rangkaian kolaborasi antara pemerintah Kota Batu dan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan cukai ilegal di Kota Batu. Ia menambahkan bahwa pajak terbesar adalah dari pajak rokok. Oleh karena itu, sosialisasi ini terselenggara untuk mengedukasi kepada warga masyarakat Kota Batu khususnya untuk bisa menjual barang-barang berpita cukai legal, agar dampak tersebut nantinya dapat kembali ke masyarakat untuk mengembangkan Kota Batu menjadi lebih baik. Dengan ini, sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan cukai ilegal dibuka secara resmi oleh Kasatpol PP Kota Batu, Dr. Abdul Rais, SPD, MSI. Di acara kita pada pagi hari ini, Mas Doni, Mas Imam, Pak Bambang, teman-teman semuanya dari Satpol, dan tentu Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini yang
kami banggakan dan juga mudah-mudahan kita sehat semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu narasumber dan juga semuanya saja, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah merupakan seperti yang disampaikan oleh Pak Doni, adalah rangkaian kegiatan kolaborasi kita antara pemerintah, masyarakat dan juga stakeholder kita. Nah, salah satunya ini adalah dari Bea Cukai. Kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa salah satu pajak yang terbesar ya, yang untuk pembangunan kita itu berasal dari cukai rokok. Ya, rokok itu kontribusinya banyak untuk pembangunan di desa, pembangunan jalan, pembangunan irigasi dan sebagainya, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi, intinya bagaimana memberitahukan kepada Bapak Ibu semua di lapangan bahwa masyarakat ini yang menjual rokok ini harus menggunakan cukai, pita cukai maksudnya ya, supaya kalau tidak menggunakan berarti tidak bayar pajak lah, gitu intinya. Nah, ketika tidak bayar pajak itu kan jauh ya, efek bahaya rokok itu kan juga lumayan dari sisi kesehatan. Sementara kalau pabrikannya atau yang membuat rokok tidak membayar pajak, maka tidak ada anggaran untuk kesehatan masyarakat untuk bahaya dari rokok tersebut. Itu ya, di samping dari sisi kesehatannya, dari sisi biaya kesehatan termasuk BPJS dan sebagainya, juga dari sisi pembangunan. Maka pada kesempatan ini kita semua berkolaborasi, kita pemerintah daerah dalam hal ini Sampol itu membantu ya dalam hal ini cukai untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dan juga nanti ada tahap berikutnya. Kami juga di hari-hari ini itu juga melakukan namanya pengumpulan data dan informasi di lapangan. Jadi ada pasukan Sampol datang ke warung-warung dan kios-kios untuk melakukan pengumpulan informasi apakah di lapangan ini masih ada nggak yang menjual rokok tanpa pita cukai. Dan nanti di akhir kegiatan ini adalah ada namanya operasi gabungan. Nah, oleh karena itu ini memang kita alhamdulillah ya ditopang juga nanti dari pihak kepolisian, dari kejaksaan dalam rangka untuk menjalankan ini semua. Kalau kita ini tugas negara, dan itu Bapak Ibu sebagai stakeholder di masyarakat bisa membantu kita semua dalam rangka bagaimana memaksimalkan pajak ya dari pita cukai tersebut. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan baik. Minimal ada tambahan ilmu baru, tambahan wawasan baru. Lalu nanti paling tidak bisa istilahnya ya mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat yang lain, nanti suatu ketika juga bisa mengabarkan seperti itu demi kita semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara sosialisasi pita cukai ilegal kepada masyarakat saya nyatakan dibuka dan dimulai. Agar sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan barokah, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Imam Saiful Bahri ST. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi wajib karim wajib sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho dan bimbingan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di ruangan ini kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta kemudahan,
keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan cukai ilegal masih berlanjut. Materi pertama dibawakan oleh Afrid Sundoro selaku Kepala Subseksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu. Dalam hal ini ia menjelaskan definisi cukai, jenis-jenis cukai, dan karakteristik cukai ilegal. Terdapat 3 ciri-ciri cukai ilegal, yakni mulai dari kemasan, pita cukai. Jika pita tersebut palsu, bisa dikatakan barang tersebut ilegal. Lalu, ciri-ciri ketiga adalah harga. Jika harga tersebut murah, maka bisa dipastikan barang tersebut termasuk cukai ilegal. Ia menjelaskan mengapa masyarakat lebih tergiur menikmati produk cukai ilegal dikarenakan berbagai faktor, mulai harga yang lebih murah, kurangnya kesadaran hukum, hingga kemudahan akses. Dengan ini penindakan terhadap cukai ilegal dilakukan melalui proses hukum. Penindakan meliputi penyitaan barang ilegal, penangkapan pelaku, dan proses persidangan. Ciri-ciri dari rokok ilegal yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat umum bisa dilihat dari kemasannya, dari pita cukainya ada nggak pita cukainya, atau pita cukai tersebut palsu. Kemudian yang paling bisa dilihat yaitu dari harganya, yaitu harganya pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, karena rokok ilegal tersebut pasti tidak melakukan pembayaran cukai atau tidak dikenai cukainya. Next. Kemudian modus dan sanksi dari rokok ilegal. Rokok ilegal itu adalah rokok impor atau rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu modusnya itu ada rokok polos atau tanpa pita cukai, jadi kemasan rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai, atau mungkin rokok tersebut ada pita cukainya tapi palsu. Kemudian bisa juga pita cukai bekas, jadi pita cukai yang sebelumnya ada nanti diambil diletakkan pada bungkus rokoknya, atau mungkin juga pita cukai yang berbeda, itu salah personalisasi dan atau salah peruntukannya, jadi tidak sesuai peruntukannya. Next. Nah ini beberapa ketentuan pidana dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap peredaran rokok polos atau tanpa pita cukai, yaitu setiap orang yang menawarkan atau mungkin menyerahkan atau mungkin menjual atau menyediakan untuk dijual barang pita cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi pita cukai atau tidak dibumbui TPCL, yaitu sanksinya berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Itu banyak, yaitu sanksinya bisa pidana penjara juga bisa denda. Next. Kemudian ada lagi sanksi bagi setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan. Sanksi pidananya yaitu paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, atau denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian ada juga yang setiap orang yang mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai. Sanksinya yaitu paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun.
dan atau pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian pengaturan tentang sanksi juga diberikan pada setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak, atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya. Sanksi yang dikenakan yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam materi pertama diberikan kesempatan untuk para peserta bertanya dan nantinya akan dijawab oleh narasumber. Para peserta memberikan pertanyaan serta usulan mengenai hal-hal apa yang perlu dibenahi serta memberikan saran dan keluh kesah dalam permasalahan pemberantasan cukai ilegal. Nama saya Kadi Mano dari Kabupaten Turunan Mas. Saya ingin menanyakan untuk yang pertama, dari undang-undang perkenan biaya cukai tadi, apa ada batasan jumlah yang terkena biaya cukai? Kemudian yang kedua, apa yang terkena biaya cukai itu adalah usaha perorangan pribadi atau UG atau CP maupun perusahaan. Dan yang terakhir, dalam pasal 64 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, di sini dinyatakan pemberian penyidikan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan membayar sanksi administratif atau denda. Apa ini tidak melemahkan suatu usaha yang melanggar undang-undang biaya cukai tersebut? Mungkin saya tanyakan terkait masalah penjual rokok tanpa cukai, karena ada beberapa toko itu memang ada yang menjual rokok tanpa cukai. Tapi tadi sudah sampaikan maupun ada, tapi rata-rata yang jual itu orang menengah ke bawah. Seandainya apakah ada pembinaan khusus, enggak langsung dijual hukum seakan, sehingga paling enggak ada dibina lah, paling enggak biar enggak terulang lagi dan enggak berjual rokok ilegal lagi. Jadi menurut kami mungkin ada binaan khusus, enggak langsung ujuk-ujuk dihukum atau didenda, karena ini saya bondone mungkin mumpung rokok murah mungkin nggak seberapa, tapi dendanya mungkin lebih besar. Yang kedua, misalnya ada petani nanam bakau entah 2 atau 3 pohon, dirajang sendiri, dirokok sendiri, apakah kena bisa gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah ada batasan jumlah barang yang bisa dikenakan cukai? Itu ya. Di sini mungkin nanti yang akan bisa membantu saya menjawab yang lebih detail lagi terkait cukai, barang-barang yang cukai berapa batasannya atau itu, nanti ada dari bidang cukai yang lebih menguasai di sini. Mungkin di sini saya akan tadi yang seperti dijelaskan di awal, ada ketentuan-ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku yang bisa mengenakan cukai ilegal atau rokok ilegal. Itu tadi dari undang-undang cukai ada beberapa yang bisa dikenakan seperti orang atau pelaku usaha yang menjual rokok secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan pita cukai ataupun memakai cukai palsu. Jadi ada beberapa ketentuan pidana yang dapat ditindak oleh pelaku-pelaku tersebut. Kemudian untuk Pak Tony ya, apakah penjual rokok eceran itu tidak ada dilakukan pembinaan terlebih dahulu? Apakah langsung ditindak? Ya mungkin melalui sosialisasi seperti ini dulu,
inilah salah satu bentuk sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak menjual ataupun membeli rokok ilegal. Jadi pastinya pemerintah akan memberikan suatu sosialisasi baik secara langsung maupun datang secara daring keliling terhadap orang-orang yang menjual ataupun mau membeli rokok ilegal. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang lebih detail terkait cukai rokok ilegal, mungkin nanti saya bisa dibantu oleh teman saya yang lebih berkompeten di bidang cukai, yaitu Bu Wanda dari kantor Bea Cukai. Mungkin demikian yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki materi kedua yang dibawakan oleh Agnita Aditya Wardani selaku pejabat pemeriksa ahli pertama Bea Cukai Malang. Di materi kedua kali ini akan membahas apa itu cukai dan bagaimana meminimalisir modus dari peredaran cukai ilegal di lingkungan setempat. Cukai termasuk pajak tidak langsung masuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dengan ini, pengkonsumsian cukai perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara, serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Untuk diketahui, per 31 Oktober 2024, capaian penerimaan Bea Cukai Kota Malang senilai Rp27.674.459.742 rupiah. Uang tersebut nantinya akan kembali ke masyarakat berupa fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu ada dua kata, Bapak Ibu, kepabeanan dan cukai. Nah, kepabeanannya itu sendiri kami mengawasi lalu lintas barang ekspor dan impor, ya, barang ekspor dan impor. Ekspor itu keluar dari wilayah Republik Indonesia, kalau impor itu masuk ke wilayah Republik Indonesia. Di mana kegiatan ekspor impor ini ada pembebanan bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor. Ya, itu salah satu fungsi pokok dan tugas dari Bea Cukai. Nah, untuk cukai sendiri, cukai itu apa sih? Cukai itu pengawasan terhadap produksi dan peredaran barang kena cukai. Ya, jadi cukai itu produksinya diawasi, peredarannya juga diawasi. Ya, dan itu barang kena cukai itu di Indonesia saat ini diterapkan ada 3. Ada hasil tembakau, ya, yang termasuk di dalamnya itu rokok, itu termasuk hasil tembakau, Bapak Ibu. Nah, terus ada minuman mengandung etil alkohol dan ada juga alkohol itu sendiri. Ya. Nah, di mana dari ketiga barang itu ada pembebanan pungutan negaranya. Nah, itu adalah kenaikan cukai, pajak rokok, dan PPN hasil tembakau. Nah, fungsi utama dari Bea Cukai berkaitan dengan penjabaran dari kepabeanan dan cukai tadi, itu yang pertama itu Bea Cukai mempunyai fungsi sebagai community protector, melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang berbahaya dan ilegal. Ya, jadi itu fungsi utama kami. Di dalamnya juga kami mengasistensi industri dan perdagangan, ekspor impor. Ya, nanti kalau ada UMKM mungkin di Kecamatan Batu yang perlu asistensi untuk pengembangan usaha, produknya sudah mapan, sudah dikenal di dalam negeri, mungkin Batu, Jawa Timur, Pulau Jawa sudah punya langganan, mau naik kelas, mau ekspor, kami bersedia untuk mengasistensi, membantu, dan semua itu Bapak Ibu tanpa dipungut biaya sama sekali, ya. Jadi tidak ada biaya untuk pelayanan kami, gratis, ya. Jadi tidak usah takut, nggak
nggak usah ragu-ragu, nanti bisa kontak kami, bisa datang langsung ke kantor, silakan ya. Nah, yang terakhir, namun yang juga paling penting, Bea Cukai itu mempunyai fungsi sebagai pengumpul pundi-pundi penerimaan negara, ya, di bidang cukai dan kepabeanan. Nah, ini yang sangat penting dan mempengaruhi berjalannya roda pembangunan. Ya, memang cukai untuk penerimaan pusat untuk APBN, tapi berdasarkan undang-undang hukum pemerataan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, undang-undang HKPD, itu nanti 3%-nya akan disalurkan lagi ke daerah penghasil, ya, utamanya di Kota Batu ini. Jadi nanti penerimaan cukai ini akan juga dirasakan oleh masyarakat Kota Batu. Usai pemaparan materi dari Agnita Adityawardani, dilanjutkan materi praktek. Bagaimana tata cara mengidentifikasi pita cukai ilegal? Dalam hal ini dibawakan oleh pelaksana seksi penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Malang, Riki Wijaya. Dalam sesi ini ditayangkan film pendek mengenai dampak dari peredaran rokok ilegal. Ia memaparkan bagaimana ciri-ciri cukai asli dan cukai palsu. Ini diberikan agar warga masyarakat dapat membedakan bagaimana produk bercukai asli dan bercukai palsu. Dan nantinya dengan adanya sosialisasi ini, peran serta masyarakat sangat penting untuk pencegahan peredaran cukai ilegal, khususnya di Kota Batu. Dasar penipu rakyat, berapa atas saja bupati. Kamu serius mau ganti apa? Tak jadi. Ini baru pita cukai yang asli dan benar. Menurut saya Pak, itu pitanya lagi-lagi Pak, jangan sampai robek. Ini lumayan Pak, bisa dijual buat nambah-nambah modal pilkada Pak. Justru harus robek saat dibuka. Harus legal, harus berpita cukai asli dan benar. Harus robek saat dibuka. Jangan jalani Garuda Laut. Desain pita cukai per tahun itu beda-beda. Pada tahun 2024 ini desainnya adalah ikan-ikan yang dilindungi di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, temanya pita cukai tahun 2024 adalah ikan dilindungi di Indonesia.
yaitu Pita Cukai Desain tahun 2024 memuat desain ikan yang dilindungi, yaitu antara lain ikan hiu paus ya, kemudian lumba-lumba, ikan arwana, ikan duyung, dan juga ikan belida. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa bantu sebutkan nama-nama ikannya, Bapak Ibu? Apa lagi? Ikan tongkol, siapa yang bilang? Gak ada ya, ikan tongkol, ikan lele gak ada. Yaitu ikan lumba-lumba, hiu paus, ikan arwana, ikan duyung, dan ikan belida. Yang mana ikan dilindungi Indonesia menjadi simbol kebanggaan dan komitmen insan Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai di Indonesia. Nah, kita memasuki ke desain Pita Cukai tahun 2024, Bapak Ibu. Monggo yang bawa rokok bisa dilihat pita cukainya. Nah, tentu ada lambang negara yang sudah pasti ada lambang negara, lambang Ditjen Bea Cukai, ada tarif per batang berapa. Nah, di sini per rokok ada tarif per batangnya. Nah, misalnya nih di Pita Cukai Bapak Ibu, di rokok Bapak Ibu ada nilainya 1000. Berarti per batang rokok yang Bapak Ibu konsumsi cukainya nilainya 1000. Jadi misalnya ada 12 batang, berarti cukainya 12.000. Kemudian ada tahun anggaran, harga jual eceran, ada jumlah dan isi kemasannya. Ini harus sama antara yang di kemasan dan di Pita Cukai, jumlah dan isi kemasannya tidak sama. Kemudian ada teks Indonesia, teks cukai hasil tembakau, jenis hasil tembakau, dan yang wajib harus ada hologram serta ada personalisasi per perusahaan. Jadi tiap perusahaan pita cukainya itu berbeda. Tak lupa dalam sesi ini diberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk bertanya kepada para narasumber yang hadir. Yang mau saya tanyakan langsung saja nih, dulu, ya sekarang ya, merokok bisa merugikan kesehatan. Tetapi sekarang merokok itu membantu negara. Nah, sosialisasi ini bukan berhenti di sini saja ya. Jadi ini nanti sosialisasi ini kita lanjutkan ke dari desa, kelurahan, terutama RT RW. Dan yang kita nanti sosialisasikan, nah itu merokok merugikan kesehatan. Tetapi sekarang merokok itu bisa membantu negara. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Apakah bisa dilanjutkan? Merokok itu bisa membantu negara. Terima kasih. Saya Hadin dari Hadin, HADIN. Ya, dari Kelurahan Songgokerto. Di sini saya menanyakan bagaimana sikap kita di saat menemukan toko atau penjual rokok kalau itu rokoknya ilegal, dan apakah misalkan saya yang menemukan terus melaporkan, apa perlindungan bagi saya? Itu yang perlu saya tanyakan. Ibu ini agak ambigu ya Bu ya. Ada di satu sisi merokok itu merugikan kesehatan. Ya, ini kok malah merokok itu membantu negara. Ya, memang itu Bu. Di satu sisi merugikan kesehatan, betul sekali. Ya Bu ya. Memang sebaiknya yang bagus itu tidak merokok Bu. Ya, yang bagus itu tidak merokok. Ya, tapi apabila merokok, ini tolong rokoknya adalah rokok yang berpita cukai asli. Ya, karena rokok itu diatur oleh Undang-Undang Cukai dan di situ diamanatkan bahwa cukai itu memang dikenakan untuk apa? Untuk membatasi, Bapak Ibu. Ya, untuk pembatasan. Jadi supaya konsumen rokok ini tidak semena-mena, tidak melakukan konsumsi yang di luar batas wajar. Ya, jadi beda memang
cukai itu adalah peruntukannya untuk pemberantasan. Bagaimana sikapnya saat menemukan rokok ilegal? Ya, ini kalau tetangganya misalkan menjual rokok ilegal di warungnya, di tokonya, gitu ya. Karena kami juga bisa memahami, Bu, tidak hanya di sini, mungkin di lingkungan lain juga kami sering menerima aduan masyarakat, sering menerima keluh kesah, ya, yang mana di areanya, di daerahnya banyak praktek-praktek peredaran jual beli rokok ilegal. Ibu tidak usah ragu-ragu, Bu, lapor saja pada kami, ada tadi saluran informasinya, ya, melalui saluran WhatsApp, ya. Nanti Ibu bisa menghubungi kami secara pribadi atau Ibu datang ke kantor. Tolong dibuktikan dengan data-data yang lengkap, ya, agar kami bisa menindaklanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku, gitu ya, Bu, ya. Jadi jangan ragu-ragu, nanti identitas Ibu akan kami rahasiakan. Sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan cukai ilegal masih berlanjut. Dalam materi terakhir ini dibawakan oleh Ibtu Muhammad Subhan yang menyampaikan peran Polri terhadap pemberantasan cukai ilegal. Rokok ilegal sendiri dapat diartikan sebagai rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor, yang tidak mengetahui peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Peran serta kepolisian dalam menangani permasalahan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dalam penanggulangan peredarannya ialah dengan cara preventif dan represif. Pihak kepolisian melakukan patroli ke tempat-tempat mencurigakan yang menjual produk cukai ilegal. Pihaknya juga terus melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya mengkonsumsi produk cukai ilegal, dikarenakan kandungan komposisi tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bea Cukai. Saya rasa untuk sosialisasi hari ini cukup efektif, ya, masyarakat dari berbagai lapisan, Karang Taruna, Gapoktan, kelompok informasi masyarakat, PKK di sini semua hadir dan mengikuti acara secara serius, ya, juga dengan seksama mendengarkan semua yang sudah kami berikan dan berbagai macam pertanyaan yang kami terima tadi ada 6 pertanyaan juga sangat baik dan cukup mewakili dari apa yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini. Kendalanya ini yang pertama dari sisi konsumen sekali, ya, konsumen yang utama ini masih masyarakat ini masih menggunakan atau memilih rokok yang ilegal sebagai alternatif konsumsi mereka karena dipandang murah, ya, dipandang murah, dan hal ini membuat kami terus melakukan operasi gempur rokok ilegal dan juga utamanya sosialisasi seperti pada pagi hari ini agar mereka tumbuh kesadaran, ya, sehingga mempunyai wawasan untuk kemudian bisa bersama-sama dengan kami menghindari konsumsi rokok ilegal dan bersama-sama melakukan perang gempur terhadap rokok ilegal itu sendiri. Untuk sampai hari ini, bulan November ini masih proses karena ini belum berakhir acaranya, baik itu yang sosialisasi maupun yang operasi gabungan TIBUM. Jadi untuk bulan November ini kami masih belum bisa mengkalkulasi teman-teman di lapangan karena memang masih proses belum selesai. Insya Allah nanti akhir bulan ini mungkin sudah kita ketahui pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat. Tapi pada
prinsipnya alhamdulillah di Kota Batu ini mulai tahun 2023 kemarin, jadi kita sudah melaksanakan kegiatan pemberantasan cukai ilegal itu mulai tahun 2022. Di tahun 2023 kemarin alhamdulillah sedikit sekali pelanggaran yang ditemukan di lapangan terkait peredaran cukai ilegal. Karena memang di Kota Batu sampai hari ini belum ada ditemukan usaha rokok ilegal. Jadi di Batu ini lebih masyarakat itu untuk jual belinya aja. Jadi masih kita temukan ada jual beli rokok ilegal. Tapi untuk produksi rokok ilegal masih belum ada sampai hari ini. Jadi rokok yang legal itu pun di Batu cuma ada satu di daerah Junrejo. Untuk yang rokok ilegal sampai hari ini belum kita temukan. Mungkin itu. Ini kita sudah kolaborasi dengan cukai, dengan bea cukai juga dengan TNI Polri. Nanti untuk tindakan yang diambil itu nanti ranahnya bea cukai, karena stakeholder atau instansi terkait khususnya untuk penindakan cukai ilegal itu adalah di ranahnya bea cukai. Jadi kami Satpol PP sebagai pendamping aja untuk memberikan informasi deteksi dini terkait bila ditemukan kios-kios atau toko-toko kelontong yang menjual rokok ilegal. Jadi untuk penindakannya kita serahkan ke pihak bea cukai. Pemirsa, usai sudah serangkaian acara dari sosialisasi peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu. Semoga dengan adanya sosialisasi kali ini, cukai ilegal di Kota Batu dapat terus ditekan. Akhirnya, saya Aditya Akmal beserta juru kamera Rifki Mahesa pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.